Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, selamat siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melaksanakan ujian SKB CPNS tahun 2023. Sebelumnya, Bapak Ibu mohon izin untuk menampilkan PPT saya. Apakah PowerPoint saya sudah tampak atau terlihat di layar, Bapak Ibu, dan suara saya sudah terdengar? Ya, terima kasih, Bapak Ibu. Izinkan saya memperkenalkan diri secara singkat sebelum saya melaksanakan micro teaching hari ini. Perkenalkan, nama saya Nahira. Latar belakang pendidikan saya berasal dari Magister Universitas Hasanuddin Makassar dan Pendidikan Profesi Bidan Universitas Indonesia Maju, Jakarta. Untuk latar belakang sebagai dosen, saya sebelumnya mengajar di Universitas Megareski pada tahun 2017 sampai saat ini. Dan alhamdulillah pada tahun 2020 saya diberikan amanah menjadi Kepala Unit Penjaminan Mutu Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Megareski. Seperti yang terlihat di layar bahwa saya juga aktif melaksanakan penelitian di mana saya memiliki berbagai ID untuk wadah publikasi dan saya juga pernah menjadi penerima hibah dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset pada tahun 2020. Berikut adalah publikasi saya dan publikasi penelitian dan publikasi pengabdian saya. Jadi ada beberapa yang terindeks Sintah dan terindeks Scopus. Saya juga aktif dalam menulis buku referensi dan buku ajar. Berikut adalah sertifikat yang saya miliki. Ada beberapa sertifikat terkait public speaking, kemudian terkait training, dan terkait kompetensi. Selanjutnya Bapak Ibu, saya akan melaksanakan micro teaching hari ini. Hello everyone, how are you? Oke, alhamdulillah semuanya sehat ya. Nah, kita akan melanjutkan perkuliahan hari ini ya. Sebelum saya masuk ke materinya, sama seperti aturan pada pekan kemarin bahwa ada beberapa rules yang harus kita ikuti ya. Saya bacakan kembali ya, tidak apa-apa supaya mengingatkan kembali. Yang pertama yaitu, please record your attendance by scan the barcode. Jadi silahkan absensinya diisi ya. The next, please always on your camera. Jangan sampai ada yang tidur ya, Bapak Ibu. And the next, mute your speaker all the time except when you want to ask or answer the question. And the last, be active participant and respect each other in the class. Oke, kita masuk ke learning objective. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah student are able to carry out assessment and classification and treatment procedure for 6 baby and toddler aged 2 months to 5 years. Jadi sudah paham ya, setelah perkuliahan kita hari ini, kita akan bisa melakukan manajemen balita sakit pada usia 2 bulan sampai 5 tahun. Nah, hari ini Ibu akan mengangkat sebuah kasus ya. Bisa lihat pada gambarnya, di sini terlihat ada 2 gambar. Sebelum Ibu membacakan kondisi dari kasus ini,
Ibu mau bertanya dulu, apakah ada yang pernah menemukan atau menjumpai kasus seperti di gambar? Oke, Aisyah sudah pernah ya melihat kasus seperti ini? Oke, kita masuk ke kasusnya ya. Saya mengangkat dari sebuah jurnal di mana kasusnya yaitu on the November 27, 2023 and 7-month-old baby comes with his parents the community health center with complaint of UZ baby who did want to be breastfed accompanied by fever. Parents informed that there were many white lumps in the baby's mouth. The clothes have increased in number in the last week. The spotting was first discovered about 10 days ago. His mother was very worried about her children's condition. Nah, di sini ada yang sudah melihat apa benang merahnya dari kasus oral trust ini? Nah, oke. Bagus ya, Aisyah. Jadi ini kita melihat dari kasus ini bahwa baiknya ini datang dibawa dengan orang tuanya dengan kondisi tidak mau menyusu ya, dan disertai demam. Kemudian muncul bercak putih yang kemunculannya ini sudah 10 hari yang lalu ya dan tambah melebar. Nah, ini benang merah dari kasus ini. Nah, kita masuk ke diagnosanya. Dari ciri-ciri yang tampak pada pasien tadi, kita akan menegakkan diagnosisnya. The diagnosis of oral thrush in mostly can be confirmed by clinical examination if the lesion appears clear and distinctive. If the diagnosis is doubt, you can laboratory test and carry out in the form of the culture Candida species from colony culture. Jadi melihat dari dua gambar lidah ini, kalau yang pertama adalah lidah yang sehat ya, tidak ada bercak putihnya. Kemudian gambar yang kedua adalah gambar lidah yang terinfeksi dengan jamur Candida. Jadi perbedaannya ada yang bisa menyebutkan? Ya, Aisyah Rahayu, betul sekali bahwa lidah yang terinfeksi Candida dia akan terlihat tampilan plak lembut berwarna putih menyerupai gumpalan susu. Jadi dia menyerupai gumpalan susu ya. Bedanya dengan gumpalan susu itu ketika dia disekah, dia akan meninggalkan bekas kemerahan atau eritema. Jadi kalau gumpalan susu ketika dibersihkan tidak akan meninggalkan kemerahan ya. Tapi kalau terinfeksi Candida, dia akan meninggalkan bekas kemerahan. Nah, selanjutnya kita masuk ke triggernya. Jadi penyebabnya. Jadi setelah kita ketahui di diagnosanya tadi bahwa oral thrush itu diakibatkan dari infeksi Candida ya, jamur Candida. Di mana jamur Candida ini dia akan berkembang dengan pesat jika baby's hands hygiene. Jadi jika kita tidak memperhatikan kebersihan tangan bayinya itu dapat menjadi trigger fungi atau trigger dari Candida tersebut berkembang biak. Kemudian yang kedua adalah cleanliness of the mother breast while breastfeeding. Jadi kebersihan dari payudara ibu menjadi salah satu faktor predisposisi berkembangnya jamur Candida ya. Dan yang terakhir adalah cleanliness of the baby eating and drinking utensils. Jadi kebersihan dari alat makan dan alat minumnya ya dotnya harus juga diperhatikan. Nah, kita masuk ke case management atau penanganannya ya. Jadi penanganan untuk oral thrush ini saya menyimpulkan ada 5 hal yang harus dilakukan ya. Yang pertama yaitu assess the baby physical condition and vital sign. Jadi
harus diperhatikan ya bagaimana kondisi bayinya dan pengukuran tanda-tanda vitalnya, baik itu suhu badannya, pernafasannya, dan laju jantungnya. Kita harus melihat dulu, mengecek kembali kondisi dari bayi. Yang kedua adalah clean the baby's wound and eliminate the trigger factor. Jadi faktor penyebabnya harus dihilangkan dulu ya, jamur kandidanya itu harus dibersihkan dulu. Nanti di slide berikutnya kita akan melihat bagaimana cara membersihkan jamur kandidanya. Saya lanjutkan dulu penanganan yang ketiga ya. Give antifungals appropriately. And last, counseling about cleaning mother's nipple, skin while breastfeeding. And the last, counseling on sterilization of the baby eating and drinking equipment. Jadi kita harus memberikan edukasi baik untuk kebersihan payudaranya ibunya dan bagaimana cara membersihkan alat makan dan alat minum dari bayi ya, penggunaan alat makan dan alat minumnya. Nah, kita akan melihat video bagaimana cara membersihkan atau mengeliminasi dari jamur kandida itu. Silakan diperhatikan dengan seksama videonya ya. These white patches in the oral cavity of a newborn is called oral thrush. This is commonly seen in newborn period due to candidal infection. In most of the cases, oral application of gentian violet after each feed gives a prompt response. There is advice to wash the mouth of the baby with a clean soft cloth or a gauze piece wrapped around the finger and wet it with a salt water. Then paint the mouth with the gentian violet twice a day. This will resolve the oral thrush in most of the cases. Kapas yang sudah dililit tadi. Oke, setelah tadi video untuk cara clean the baby's mouth and eliminate the trigger factor. These white patches. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi small group ya, kelompok kecil. Jadi kita akan simulasi membentuk kelompok kecil yang beranggotakan 2 orang. Nah, di diskusi small group ini kita akan membahas atau mensimulasikan cara counseling about cleaning mother's nipple, skin while breastfeeding, and counseling on sterilization of baby eating, drinking, equipment. Jadi bagaimana Anda mengedukasi ibunya untuk membersihkan payudaranya dan bagaimana Anda mengedukasi cara membersihkan alat makan dan alat minum bayinya. Sudah siap ya? Oke, jadi tadi kita sudah laksanakan diskusinya ya. Yang terakhir adalah Ibu akan menarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah oral thrush is a fungal infection that often occurs in babies. The diagnosis of oral thrush can be confirmed through history and clinical examination. Inadequate hygiene is the main factor causing oral thrush. Lesion can help by improving oral thrush. A fever topical antifungal medication is needed if the lesion is too extensive. It's necessary to pay attention to how the drug is used so that therapy given is successfully. Jadi ini adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Untuk materinya silahkan adik-adik bisa melihat dari beberapa buku yang terkait dengan asuhan bayi baru lahir, kemudian ada dental journal dan ada beberapa jurnal-jurnal lainnya ya yang terkait dengan oral thrush. Dan yang untuk penilaian ya, untuk evaluasi di sini ada 4 untuk evaluasi kegiatan kita hari ini. Yang pertama adalah performance skill. Jadi teman-teman akan dinilai bagaimana cara memberikan asuhan kebidanannya.
Kemudian yang kedua adalah laporan dari asuhan kebidanan, dan yang ketiga adalah penyuluhan, dan yang terakhir adalah Obstetric Structural Clinical Assessment atau OSCA. Jadi untuk evaluasi hari ini saya menampilkan ada dua link ya. Link yang pertama adalah link untuk classroom. Jadi silahkan tugas untuk laporan midwifery care report-nya dan laporan penyuluhannya itu dikumpul di Google Classroom. Dan untuk instrumen penilaiannya silakan adik-adik bisa mengunduh dari link yang saya sudah sediakan ya sebagai bahan bacaan untuk ujian nantinya. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk pertemuan hari ini. Salam sehat selalu, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.